Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Summa alhamdulillahillazi an'amana بنعمة الصحة والعافية ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini bisa menghadiri pengajian majelis ta'lim. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena majelis ta'lim adalah majelis yang Allah ridhoi, di mana di situ kita mengkaji, mendalami hal-hal yang berhubungan dengan agama kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jemaah masjid Musalla apa namanya? Baitul Ma'mur. Masya Allah ya, Baitul Ma'mur, rumah yang selalu makmur. Alhamdulillah. Masya Allah, saya lihat ini jemaahnya banyak sekali. Alhamdulillah. Benar Ustaz, ini sebenarnya jemaahnya banyak, cuman masjidnya kebesaran. Jadi yang salah bukan jemaahnya, tapi masjidnya, musolanya, maaf, musolanya. Ya kalau musolanya kecil pasti kelihatan rame. Gimana? Perlu kita renovasi lagi. Mudah-mudahan ya kajian kita malam ini mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurus masjid, pengurus mushola Baitul Ma'mur yang telah memberikan izin waktu kami untuk memberikan pengajian. Mudah-mudahan manfaat baik bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada jemaah yang dirahmati Allah. Kita ini ada amalan, ya, ada amalan yang mana amalan itu biasanya kita mencontoh Rasulullah. Mencontoh siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada amalan kita bukan mencontoh Nabi, tetapi kita mencontoh Allah dan malaikatnya. Pertanyaannya, kira-kira apa amalan itu? Ibu-ibu ada yang dapat enggak? Amalan yang mana amalan itu kita enggak mencontoh Rasulullah, tetapi mencontoh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Kira-kira Pak Ustadz bisa jawab? Apa jawabannya? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana ibu-ibu? Sudah dapat? Amalan itu kita langsung mencontoh Allah dan mencontoh para malaikatnya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ayat ini dimulakan dengan apa yang Allah lakukan dan apa yang dilakukan para malaikat, baru datang kalimat perintah. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini kajian kita adalah keistimewaan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu maknanya adalah ad-du'a was-sana. Ad-du'a was-sana. Ketika Allah berselawat kepada nabinya, artinya Allah memuji nabinya. Ketika dikatakan Allah berselawat ke nabinya, Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa makna salawat malaikat kepada Nabi? Makna salawat malaikat kepada Nabi adalah istighfar. Para nabi meminta ampun kepada Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maknanya. Nah, sekarang makna salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayat itu adalah perintah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu itu adalah fi'il amar, mufradnya salli, kemudian dimasukkan waw jamaahnya menjadi sallu. Itu dalam grammar bahasa Arab seperti itu. Apa tandanya dia waw jamaah? Ada di situ alif al-farqiyah namanya. Nah, ini adalah perintah. Salawat kita kepada Rasul adalah pujian kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah adalah pujian kita dan doa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salawat ini di dalam oleh seorang ulama pengarang kitab Dalailul Khairat mengatakan satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah, makbul ghairu mardud, hanya salawat kepada Rasulullah. Apa? Salawat kepada Rasulullah
Saya tanya ibu-ibu, kalau kita sholat bisa diterima bisa tidak? Sahih? Betul apa tidak? Kita sholat bisa diterima bisa tidak? Kita sedekah Allah bisa terima bisa tidak? Kita umrah haji Allah bisa terima Allah bisa tolak. Dan begitu juga seluruh amalan yang lain. Mungkin diterima, mungkin tidak. Tetapi kalau salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam ini ada ilmu kita bahwa satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak Allah apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, maka salawat ini penting. Kita kalau ingin hidupnya bahagia, kalau ingin hidupnya nyaman, tentram, apa yang kita perbanyak? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau kita ingin cerita pengalaman, coba kita praktekkan nanti. Jadikan sholawat itu sebagai wirid kita sehari-hari. Setuju? Ibu-ibu siapa yang sudah buat wirid sholawat? Yang mewiridkan sholawat sehari semalam siapa? Ada tidak? Coba jadikan sholawat itu sebagai wirid kita. Minimal tidak kurang dari 300 sholawat dalam sehari semalam. Santri saya di pesantren, kalau habis setelah sholat kita mesti baca wirid sholawat dulu 100 kali setiap setelah sholat fardu. Berarti kalau 5 kali sholat berarti 500 sholawat. Itu minimal. Kita kalau ingin bahagia, tenang, ya, merasakan indahnya kehidupan, maka perbanyak selawat kepada Rasulullah. Ibu-ibu sudah bahagia belum? Masih menderita? Hidup ini mesti bahagia. Kita kalau hidup di dunia ini nggak bahagia, jangan mimpi bahagia di akhirat, Bu. Setuju? Setuju tidak? Sekarang tanya diri kita, saya hidup 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, sudah bahagia belum? Ya kan? Kalau sudah kita rasakan bahagia hidup, saya katakan di mimbar ini, itu adalah sinyal kebahagiaan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gapai kebahagiaan itu. Kalau kita belum bahagia di dunia ini, jangan mimpi kita bahagia di akhirat. Kalau kita belum merasakan surga ketika di dunia, jangan mimpi merasakan surga di akhirat. Surga dunia ketika kita bisa bahagia dalam hidup ini, ketika kita bisa nyaman tentram dalam hidup ini. Kapan itu? Di saat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan di saat kita selalu menjaga hubungan rohani kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjaga hubungan rohani kita kepada Rasulullah? Perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sholawat lagi ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي
asma'i sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah ibu bapak yang dirahmati Allah, bagaimana kita ingin merasakan kebahagiaan hidup di saat Rasulullah berselawat kepada kita? Apa? Di saat Rasulullah berselawat kepada kita. Yang kedua, di saat Allah juga berselawat kepada kita. Selama ini yang kita tahu apa? Kita yang berselawat kepada Rasulullah. Sekarang ada kaji kita itu Allah yang berselawat ke kita, Nabi yang berselawat kepada umatnya. Pernah ibu-ibu dengar kaji begitu? Biasanya yang selawat itu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ingin menggapai bagaimana Allah berselawat ke kita dan Nabi juga berselawat kepada kita. Caranya adalah kita dulu yang selawat kepada Rasulullah. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka Allah juga akan berselawat kepada kita, maka Nabi juga akan berselawat kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra." Kata Nabi, siapa yang selawat kepada saya satu kali selawat, maka Allah akan selawat kepadanya sebanyak 10 kali selawat. Berapa kali selawat? 10 kali selawat. Begitu juga ketika kita selawat kepada Rasulullah, maka Rasul pun berselawat kepada kita sebanyak 10 kali selawat. Apa maknanya jemaah yang dirahmati Allah? Ini yang akan kemudian nanti membuat hidup kita lebih bahagia, membuat hidup kita lebih nyaman, tentram dan indah. Ketika Allah berselawat kepada kita, ketika Nabi juga berselawat kepada kita. Kalau Allah berselawat kepada kita, tentu dengan kita berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah, apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur." Allah, Dia bersolawat kepada kalian dan malaikat-malaikat juga bersolawat kepada kalian. Apa efek dari selawat Allah dan malaikat kepada kita? Liyukhrijakum, supaya Allah keluarkan kalian dari mana? Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju yang terang. Nur itu artinya apa, Bu? Terang, cahaya. Dari yang gelap menjadi terang. Allah ketika sudah selawat kepada kita, para malaikat ketika sudah selawat kepada kita, maka hasilnya adalah Allah akan pindahkan kita dari gelap menuju terang, dari susah menjadi mudah, dari menderita menjadi bahagia, dari sedih menjadi tertawa. Maka kalau kita menghadapi hidup ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, gundah gulana, maka apa yang kita lakukan jemaah yang dirahmati Allah? Perbanyaklah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dahsyat, ampuh. Kalau Allah sudah selawat kepada kita, malaikat selawat kepada kita, maka Allah akan pindahkan makam kita dari kegelapan menuju cahaya. Oh, tadi sulit ibadahnya, malas, perbanyak selawat kepada Rasulullah. Insya Allah
Allah akan lunakkan hati kita untuk taat kepada Allah. Makanya kalau ibadah itu jangan tunggu hidayah dulu, dipancing dia, dicari. Kan ada sekarang, ente kenapa nggak sholat? Nunggu hidayah. Hidayah mana? Tetangga sebelah. Namanya Nur Hidayah kan? Ente kenapa nggak sholat? Nunggu hidayah dulu, baru melaksanakan sholat. Kamu kenapa belum tutup aurat? Nunggu hidayah. Nunggu baik dulu. Justru hari ini yang kita lakukan, karena kita belum menjadi baik, karena kita belum menjadi orang soleh, maka kita perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di awal kajian kita tadi, satu-satunya ibadah yang Allah tidak pernah tolak apa? Solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita solawat ke Nabi, apa yang Allah balas? Allah dan malaikat solawat kepada kita. Kalau Allah dan malaikat solawat kepada kita, apa yang terjadi setelah itu? Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Jadi nggak ada alasan kita sekarang, ya Allah, hidup saya susah, ekonomi saya sulit. Ada yang salah. Apa yang salah? Kita tidak menjaga hubungan rohani kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salahkan diri kita, jangan salahkan Allah, tapi jaga hubungan kita. Selalu dekatkan diri kepada Allah, taqarrab ilallah, dan jaga hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu janji Allah. Kalau kita selawat ke Nabi, Allah selawat kepada kita. Apa selawatnya Allah kepada kita? Dia keluarkan kita dari yang gelap kepada yang terang, dari yang sulit menjadi mudah, dari yang sedih menjadi bahagia. Jadi kalau kita merasakan hidup ini sulit, kehidupan ekonomi sulit, ya, ada rasa sedih dalam hidup ini, gundah gulana, kan banyak ya. Hidup ini kan bermacam model problematikanya, ya. Kadang-kadang ibu-ibu, ya, ada suaminya yang nggak benar misalnya, sedih nggak kira-kira? Ada yang tinggal sama suaminya, kira-kira sedih tidak? Nah, macam-macam hal yang kita lalui hari ini. Tetapi kita tidak akan kemudian menyalahkan siapa, tetapi kita tetap jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak solawat, hasilnya nanti adalah Allah akan keluarkan kita dari yang gelap menuju yang terang, dari malas ibadah menuju rajin ibadah. Jangan tunggu baik dulu. Justru karena kita belum baik, maka kita perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah itu. Nah kemudian kita salawat kepada Rasulullah, Rasulullah salawat kepada kita. Apa salawatnya Nabi kepada kita? Doa Nabi buat kita. Kalau Nabi yang doakan kita, kira-kira mustajab tidak? Ya, tembus bu. Kalau Nabi yang doakan kita, tembus itu. Ya, kita yakin dan iman dengan itu. Maka kalau kita sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan doakan kita. Dalam satu riwayat dikatakan, ya, kalau tidak salah riwayat Ahmad, ya, Nabi SAW katakan, ketika ada umatku berselawat kepadaku, maka saya akan menjawab selawat itu. Dan Nabi akan menyebutkan nama orang yang berselawat itu. Misalnya Pak Imam kita, siapa namanya? Pak Imam. Pak Imam siapa nama? Ibnu Dinu. Ya, Ustadz Dinu. Ketika Ustadz Dinu bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Rasul pun akan menjawab Allahumma salli ala Dinu. Allahumma salli ala Dinu. Berapa kali Nabi jawab? 10 kali. Allahu Akbar.
Makanya kita butuh hari ini Nabi doakan kita supaya kita bahagia. Ya. Dan itu perintah Allah kepada Nabi. Kalau ada yang berselawat kepada engkau, jawab. Wasalli alaihim fa inna salawataka sakanul lahum, kata Allah dalam Al-Quran. Hei Muhammad, kata Allah, bersolawatlah kamu kepada umatmu, karena sesungguhnya solawat engkau kepada umatmu akan membuat mereka bahagia, akan membuat mereka tenang dalam menjalani hidupnya. Maka mudah-mudahan berangkat dari pengajian malam ini, mari kita berbanyak selawat. Saya yakin, ya, yang menjadikan selawat sebagai wirid dalam setiap harinya, dia akan merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Kenapa dia bisa tenang? Kenapa dia bisa bahagia? Karena Rasulullah mendoakan dia. Nabi sebut nama kita. Kebanggaan mana lagi yang kita inginkan kecuali ketika nama kita dipanggil dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, terkadang kita hidup ini menurutkan, ya, duniawi kita, ya, merasakan hidup ini terasa hampa, gundah gulana. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Kita jauh dari Allah. Kita tidak menjaga hubungan ruhani kita dengan Rasulullah. Maka hidup kita ini enggak sulit bahagia. Ya, terkadang kita lihat orang bahagia tapi belum tentu. Ada orang punya harta banyak, ya, rumah gede, rumah besar, mobil mewah. Kita bilang mereka bahagia. Sudah ada jaminan bahagia? Belum tentu. Kebahagiaan itu demi Allah saya katakan, kebahagiaan itu tidak akan pernah kita gapai kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah, kecuali kita menjaga hubungan rohani kita dengan Rasulullah. Kita nggak bisa menjamin hari ini orang tersenyum, tertawa, kita kemudian bilang dia bahagia. Nggak ada jaminan. Bukankah banyak orang tersenyum tapi hatinya terluka? Ada tidak? Kalau jumpa sama temannya senyum, padahal hatinya terluka. Jadi nggak semua yang ketawa, senyum, tertawa itu bahagia, belum tentu. Karena orang gila juga tertawa. Bahkan orang gila lebih banyak ketawanya dari kita, betul tidak? Jadi nggak ada jaminan. Yang membuat kita bahagia hari ini di saat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kemudian kita lihat, oh dia ustaz, pak imam, khatib, dia bahagia. Sudah ada jaminan? Belum tentu. Kami ustaz ini kadang-kadang belum tentu bahagia juga, Bu. Tergantung bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ustaz nih kadang ceramah di luar, sampai di rumah kena marah sama istrinya. Betul nggak, Ustaz? Iya. Maka itu nggak ada jaminan. Ya, sekolah tinggi-tinggi, jadi ustaz, hafal Quran, terus hidupnya bahagia. Belum tentu. Kapan kita bahagia? Di saat kita mendekatkan diri kepada Allah, di saat kita menjaga hubungan rohani kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita bahagia. Yang lain-lain itu justru membuat kita menjadi tidak bahagia. Maka selama kita menjaga itu, insya Allah, apapun kondisi kehidupan kita, sulit ekonomi tapi tetap bahagia. Tidak pun mendapat kedudukan dan jabatan, tapi kita tetap merasakan hidup bahagia. Tidak memiliki harta yang banyak, tetapi kita masih merasakan indahnya menjalani hidup dan kehidupan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solawat itu penting. Karena ketika kita solawat, Nabi akan mendoakan kita. Ketika Nabi mendoakan kita, kata Allah, fa inna salawataka sakanul lahu. Sesungguhnya Muhammad, selawat engkau kepada umatmu akan membuat mereka bahagia, akan membuat mereka senang, akan membuat mereka tentram. Allahumma salli
وسلم وبارك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jemaah yang dirahmati Allah, di akhir majelis ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi didatangi Jibril alaihi salam. Siapa yang datang? Jibril alaihi salam. Atani atin. Datang seseorang kepada saya, kata Rasulullah. Ternyata itu Jibril. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya, man shalla alaika min ummatika salatan wahidatan." Siapa yang di antara umatmu nanti yang bersolawat kepada engkau satu kali solawat, Allah memberikan beberapa balasan. Yang pertama, kataballahu lahu biha asyra hasanat. Allah akan tulis baginya 10 kebaikan. Berapa? 10 kebaikan. Satu solawat. Kataballahu lahu biha asyra hasanat. Yang kedua, wa mahallahu anhu asyra sayyiat. Allah akan hapus kesalahan kita sebanyak 10 kesalahan. Yang ketiga adalah rafa'al darajatahu asyra darajat. Allah angkat derajatnya sebanyak 10 derajat. Sedangkan yang keempat adalah waradda alaihi mislaha. Allah akan balas solawat itu sebanyak 10. Ya. Allah balas solawat itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi 4 kelebihan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama, ya, kesimpulan dari kajian kita malam ini, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. InsyaAllah hidup kita bahagia. InsyaAllah hidup kita tenang. Kalau kebahagiaan itu sudah kita rasakan, itu adalah sinyal kebahagiaan kita di akhirat. Jangan pernah kita mimpi bahagia di akhirat kalau tidak bisa merasakan bahagia di dunia ini. Di mana bahagia? Di dalam jiwa kita. Di mana bahagia? Di dalam hati kita. Kapan saatnya? Di saat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, di saat kita selalu menjaga hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat penting. Nama Muhammad itu dahsyat sekali, karena solat kita hari ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan solat. Betul tidak? Kenapa? Karena solawat adalah rukun solat. Dan doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak ada rekom dari Muhammad. Kalau nggak ada nama Muhammad, jangan harap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad itu, nama itu penting. Nama Rasulullah itu penting, karena itu adalah kekasih Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi Adam dahulu ketika dia melanggar aturan di surga, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan seluruh mahkota surganya, pakaian surganya semua lepas. Di saat itu Adam merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah bertahun-tahun. Dalam satu riwayat dikatakan berpuluh tahun Nabi Adam minta ampun sama Allah, enggak diampunkan sama Allah. Kan dalam Al-Quran ada doanya kan, Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis Adam, bertahun-tahun dia minta ampun, Allah belum ampunkan. Suatu ketika Adam berkata sama Allah, dalam hadis riwayatkan Hakim di dalam kitab Mustadrak dikatakan, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad, dengan kehebatan Muhammad, ya Allah, mohon ampunkan dosa saya. Sampai Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arabta Muhammadan? Adam, kamu kenal Muhammad dari mana? Muhammad sudah lahir belum? Belum. Ini ceritanya waktu di surga. Manusia pertama yang Allah jadikan siapa? Adam. Tetapi Adam sudah tahu nama Muhammad. Sampai Allah tanya kepada Adam, kaifa arabta Muhammadan? Bagaimana Adam kamu tahu Muhammad? Maka Adam pun menjawab, walamma khalaqtani farafa'tu raqsi ala qawaimi arsyik faraitu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau jadikan saya, Adam dijadikan dari apa? Dari tanah. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh Adam, dan Adam pun berhidup ketika itu, bernapas. Setelah itu diangkat kepalanya, dia lihat di tiang aras, di sana tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Adam pun berpikir di saat itu, saya ketika itu baru paham, tidak akan mungkin engkau ya Allah meletakkan sebuah nama di samping nama engkau, kecuali nama itu adalah nama orang yang paling engkau cintai. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itulah kemudian Allah maafkan dosa Nabi Adam alaihissalam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, apapun cita-cita kita, impian kita, ya, keinginan kita, sampaikan kepada Allah. Tapi jangan lupa dengan rekom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada lebih kurang saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.